Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Marilah pertemuan pembelajaran IPS hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada pertemuan kali ini, dan marilah anak-anak kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi IPS kelas 8 semester 1. Video pembelajaran materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN oleh Parno SPD. Tujuan pembelajaran: menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Angin muson timur menyebabkan terjadinya musim kemarau dan angin muson barat menyebabkan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Wilayah negara-negara ASEAN dipengaruhi iklim matahari, iklim muson, iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Contoh bencana klimatik: puting beliung di Haiyan, Filipina. Ini contohnya. Contoh bencana klimatik yang lain: banjir di Bangkok, Thailand. Kekeringan di Indonesia. Ini gambarnya. Bencana klimatik. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Faktor geologi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2006. Faktor ketersediaan sumber daya alam.
Indonesia memiliki minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Malaysia memiliki biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Filipina memiliki tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, mangan. Singapura tidak memiliki sumber daya alam. Thailand memiliki timah, mangan. Brunei Darussalam memiliki minyak bumi dan gas alam. Vietnam memiliki batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, fosfat. Laos memiliki timah, briket, batu bara, besi, tembaga, emas, gips, belerang. Myanmar memiliki timbal, seng, perak, timah, minyak bumi. Mangan, tungsten, emas, batu mulia, batu giok. Kamboja memiliki biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, emas. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Teknologi transportasi darat. Ini gambar transportasi darat contohnya. Contoh teknologi transportasi udara. Transportasi laut. Teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi dapat membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Contoh teknologi komunikasi: surat menyurat, handphone. Akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. 1. Sosial. A. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. B. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. C. Maraknya perdagangan manusia. D. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. 2. Ekonomi. A. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal. B. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. C. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. 3. Budaya. A. Terjadi akulturasi budaya. B. Perubahan sistem nilai dan norma. C. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. D. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. 4. Keamanan. A. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. B. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat.
C. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak, begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Reklamasi atau konversi lahan adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Konversi lahan pertanian menjadi industri. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. 4. Industri dibangun dekat dengan bahan baku. 5. Faktor sosial dan budaya hukum waris. Akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. 1. Lahan pertanian berkurang, produktivitas pangan menurun. 2. Lahan pertanian sekitar industri terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air, dan udara. 3. Mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Dampak negatif. 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. 4. Berkurangnya lahan resapan air. Setelah menyimak video, kerjakan tugas berikut. 1. Sebutkan faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. 2. Sebutkan faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. 3. Sebutkan bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 4. Sebutkan bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. 5. Jelaskan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. 6. Jelaskan manfaat diadakannya Festival Budaya ASEAN. 7. Sebutkan 3 negara pemrakarsa perkemahan budaya serumpun. 8. Sebutkan tujuan diadakannya perkemahan budaya serumpun. 9. Sebutkan 3 pilar upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. 10. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Demikian video pembelajaran mata pelajaran IPS pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kerjakan tugas berikut dengan baik, dikerjakan di buku tugas atau di kertas folio. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.